Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua pada pagi ini. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, untuk kali ini Ibu hanya akan memberikan kisi-kisi sebagai acuan untuk kalian melaksanakan ulangan atau ujian tengah semester genap besok. Adapun kisi-kisi ulangan tengah semester genap untuk mapel PPKN kelas 10 bisa kalian lihat di sini. Materi apa saja yang harus kalian pelajari? Yang pertama, tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara. Di sini kalian harus mempelajari tentang lembaga negara yang ada di Indonesia meliputi apa saja. Yang pertama yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif seperti yang kalian ketahui yaitu lembaga negara yang mewakili seluruh rakyat di dalam menyusun undang-undang dan ikut serta mengawasi implementasi undang-undang yang ada di badan eksekutif. Nah, dalam hal ini nanti tolong kalian pelajari tentang lembaga eksekutif tersebut, maksud saya lembaga legislatif tersebut mulai dari MPR, DPR, dan DPD. Seperti yang kalian ketahui bahwa anggota MPR itu terdiri dari keseluruhan anggota DPR dan juga DPD yang dipilih melalui pemilu. Nanti tolong kalian pelajari tentang apa tugas dan kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut. Nah, yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Di sini adalah lembaga yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, hingga mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Di sini lembaga eksekutif nanti yang kalian pelajari mulai dari presiden, wakilnya, termasuk kementerian negara, termasuk juga pejabat setingkat menteri. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Meliputi apa saja? Mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Terus yang keempat adalah lembaga eksaminatif. Anak-anakku semua, lembaga eksaminatif yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Terus yang kedua yang perlu kalian pelajari untuk bahan besok adalah tentang budaya politik di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang faktor yang mendorong lahirnya budaya politik. Terus yang kedua adalah tipe-tipe budaya politik yang sudah kalian pelajari mulai dari budaya politik parokial, itu yang paling sederhana atau tradisional. Yang kedua budaya politik kaula atau subjek, di sini dengan ciri khas masyarakatnya itu bersifat pasif. Dan yang ketiga yaitu tipe budaya politik partisipan, ini merupakan tingkat partisipasi warga yang cukup tinggi di dalam berpolitik. Terus yang dipelajari lagi dalam budaya politik di Indonesia yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu, termasuk juga asas-asas pemilu yang berlaku di Indonesia. Dan yang harus kalian pelajari yang ketiga adalah tentang otonomi daerah. Meliputi apa saja? Yang pertama adalah asas-asas otonomi daerah yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, serta azas tugas pembantuan. Yang kedua, selain azas adalah prinsip otonomi daerah, meliputi prinsip otonomi luas, prinsip otonomi nyata, serta otonomi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, di dalam otonomi daerah yang perlu kalian pelajari adalah apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di daerah. Nah, anak-anakku semua, demikian tadi adalah kisi-kisi yang bisa Ibu sampaikan. Tolong kalian pelajari dengan baik. Oke, anak-anakku semua, demikian kisi-kisi untuk bahan ulangan tengah semester besok. Tolong kalian pelajari dengan baik dan Ibu sampaikan selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.